Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabar semuanya? Tentu adik-adik kabarnya baik dan sehat. Karena Tuhan Yesus memelihara kita semuanya. Dan sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat Ceria Hotmatogo Kids Ministry. Sore hari ini kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita untuk kali ini sangat baik dan luar biasa, yaitu cita-citaku. Adik-adik di rumah pasti semua memiliki cita-cita. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara. Dan masih banyak mungkin cita-cita adik-adik yang sangat luar biasa. Nah, tapi sebelumnya Tante mau mengajak kita semuanya untuk satukan hati kita, melipat tangan, menutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan boleh kembali membawa kami bertemu dalam ibadah Jumat Ceria Hotmatogo Kids Ministry. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami di dalam ibadah kami sore hari ini. Engkau juga memberkati kami di dalam memuji Tuhan, supaya hati kami dan lidah bibir mulut kami sungguh memuji, membesarkan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal sampai mengakhirinya. Biarlah ibadah kami jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yang punya cita-cita tadi mau jadi dokter, tentara, atau apa saja citanya adik-adik di masa yang akan datang, kita tahu bahwa kita bisa mencapai semuanya itu hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi tentunya adik-adik jangan lupa tetap rajin belajar. Karena kalau hanya berdoa saja tapi tanpa belajar, tentu cita-citanya tidak akan tercapai adik-adik. Nah, jadi apapun cita-citamu bersama Tuhan, tentu adik-adik bisa mencapainya. Nah adik-adik, ada juga loh pujiannya bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Adik-adik dan tante bisa mencapai cita-citanya. Apapun itu, bersama Tuhan pasti bisa. Yuk kita nyanyikan pujiannya bersama-sama adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sumber pengetahuan kita tentulah berasal dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, biarlah segala sesuatu yang kita mau perbuat itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kepintaran, kecerdasan, di dalam bahkan kita mencapai apa yang kita cita-citakan, baiklah semuanya itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan meneguhkan iman daripada kita semuanya, di mana kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berprestasi di dalam mencapai cita-cita dan harapannya di masa kini dan masa yang akan datang. Biarlah kita menaruhnya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, dan sambil kita mempersiapkan hati kita, kita mengangkat pujian. Oh, alangkah indahnya hikmat dan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini.
Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini lagi kami boleh bertemu di dalam anugerah Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh membawa kami untuk terus mengasihi Tuhan. Ini hidup kami, mari berkati kami lewat firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang cita-citaku. Adik-adik pasti punya banyak cita-cita. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, dan lain sebagainya. Namun adik-adik, sore hari ini kita mau dengar cerita tentang cita-citaku mengenai seorang dokter. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak pekerjaan seorang dokter itu apa? Nah, adik-adik, dokter itu menolong kita untuk tahu kesehatan kita. Dokter itu menolong kita dikala kita sakit. Dia yang mengobati kita, dia yang menolong kita. Nah, adik-adik, pekerjaan yang sangat mulia. Namun, coba kita lihat, adik-adik, sekolah menjadi seorang dokter itu sangat lama, bertahun-tahun, ya. Tapi tidak ada yang mustahil jika kita bersama dengan Tuhan untuk meraih cita-cita kita. Nah, adik-adik, pernah enggak adik-adik di sekolah merasa bahwa adik-adik itu dianggap tidak berguna, dianggap bodoh. Tetapi kalau dipikir, saya punya cita-cita menjadi seorang dokter, tapi kok saya di sekolah dikatakan bodoh. Bahkan nilai-nilaiku mendapat nilai yang rendah. Nah adik-adik, ada satu orang yang bisa kita pelajari dan bisa kita belajar dari hidup orang ini. Namanya Benjamin Solomon Carson atau yang biasa dipanggil Ben Carson. Adik-adik tahu nggak? Dia waktu di SD, dia itu paling tertekan. Oleh karena apa? Dia selalu dibilang bodoh, dia selalu diejek. Oleh karena apa? Apa saja pelajaran yang dia didapat di sekolah, selalu dia dapat nilainya itu 0. Tapi dia tidak berputus asa. Dia mempunyai seorang ibu yang memberi dia semangat. Ibunya selalu mendorong dia. Kamu bisa. Yang kamu harus tahu bahwa kamu bersama dengan Tuhan, pasti kamu bisa. Tetapi hari demi hari dia selalu dijuluki demikian. Oleh karena apa? Adik-adik, dia di sekolah selalu mendapat nilai yang rendah. Dan dari kehidupan Ben Carson ini, dia tinggal di daerah yang juga penuh dengan kekerasan. Juga dengan kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Kejahatan demi kejahatan. Dan juga penjualan narkoba di mana-mana. Tapi Ben Carson ini, dia memiliki tekad yang luar biasa. Nah, waktu dia sekolah, dia mendapatkan juluki sebagai orang yang paling bodoh. Kalau di dalam bahasa Inggris itu orang di sana dia memanggil dia dummy, artinya sangat bodoh. Nah, adik-adik pasti nggak mau kan kalau dibilang begitu? Nah, oleh karena perkataan itu, Ben Carson ini dia menikam
temannya itu dengan pisau. Tapi ajaibnya Tuhan masih menolong dia. Ketika dia menikam temannya itu dengan pisau, mengenai kepala dari ikat pinggang temannya itu. Sehingga pisaunya itu patah. Dan dia pulang ke rumah, dia lari pulang ke rumah, sampai di rumah. Dia masuk ke dalam kamar dan dia menangis. Kenapa aku begini Tuhan? Lalu dia lihat ibunya menaruh Alkitabnya di atas tempat tidurnya. Dia ambil Alkitab itu, dia peluk dan dia berdoa. Tuhan ampuni saya. Lalu dia berdoa, dia keluar. Lalu dia bilang, apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Dan saya akan menghadapi apa yang sudah saya buat. Dan puji Tuhan adik-adik, dia hanya dihukum 1 minggu tidak sekolah. Namun itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi dia. Karena apa? Di saat itu, di saat 1 minggu dia tidak sekolah itu, dia diberikan pengasuh oleh ibunya yang menjaga dia, yang mendidik dia luar biasa. Belajar matematika dengan pengasuhnya ini yang keras, dan dia boleh menghafal semua matematika. Begitu masuk sekolah, selesai hukuman dan dia masuk sekolah, mulailah dia ikut pelajaran sebagaimana mestinya. Ketika diuji dalam ujian, orang semua, guru mulai bertanya kepada teman-temannya. Si A, kamu dapat nilainya berapa? Dijawab, saya mendapat 23 poin dari 25 soal. Wah, good, bagus. Ditanya yang lain, wah, baik. Ketika ditanya kepada Ben, berapa nilaimu? Saya mendapatkan, karena dia malu mengatakannya, dia agak lama menjawab. Lalu dia katakan, saya mendapatkan 24 poin dari 25 soal. Wah, teman-temannya itu heran bukan main. Apa yang terjadi dengan si Ben ini? Bukankah dia 1 minggu yang lalu dia tidak tahu apa-apa, pelajarannya 0? Tetapi Ben sudah berubah. Akhirnya dia mulai menanjak dewasa. Ketika dia di SMA, dia mulai menyukai pelajaran-pelajaran. Dan akhirnya karena di SMA dia mendapatkan nilai yang luar biasa. Dia mendapatkan beasiswa untuk masuk ke satu universitas yang terkenal di Amerika, yaitu Yale University. Wah, luar biasa. Nah, rupa-rupanya dia di universitas ini dia mengambil bagian psikologi. Dan ketika dia sudah selesai dengan psikologi, waktu dia belajar, dia menemukan bahwa saya lebih senang untuk melayani orang. Lalu ketika dia selesai dari Yale University dengan nilai yang luar biasa, lalu dia masuk ke sekolah yang lain, yaitu Medical School of the University of Michigan. Luar biasa. Dia masuk ke situ dan dia tamat dengan nilai yang luar biasa. Dan ketika dia menjadi seorang dokter, baru pertama kali dia menjadi seorang dokter, dia mengoperasi tanpa seizin dari kepala rumah sakit. Tetapi oleh karena demi nyawa orang yang ditolongnya, dia rela. Apapun konsekuensinya, yang penting nyawa orang ini yang penting. Lalu dia mengoperasi, dan ketika selesai operasi, besoknya dia dipanggil oleh kepala rumah sakit. Lalu ditanya, Dokter Ben, kenapa?
kamu melakukan operasi? Bukankah engkau masih praktek? Bukankah engkau masih belum mendapatkan izin untuk operasi? Lalu Ben ini menjawab, saya siap menerima konsekuensi ini, asalkan dia dapat diselamatkan. Mendengar perkataan itu, lalu kepala rumah sakit ini berkata, selamat, kamu mendapatkan kepercayaan dari rumah sakit bahwa kamu menjadi dokter yang luar biasa. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ben Carson ini adalah orang pertama yang memisahkan bayi kembar siam. Adik-adik tahu bayi kembar siam? Bayi kembar siam itu adalah bayi yang menempel bagian tubuhnya. Jadi dua bayi kembar tapi menempel. Dan kebetulan waktu itu Ben Carson ini mengoperasi bayi kembar siam ini yang menempel kepalanya. Dan pada saat itu belum ada satu dokter pun di dunia yang sanggup mengoperasi bayi kembar siam. Selalu gagal. Tetapi ketika Ben Carson ini sebelum mengoperasi bayi kembar ini, malam harinya dia datang kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendakmu. Lalu besok pagi dia dengan semangat, dengan puji-pujian kepada Tuhan, dia pergi menuju rumah sakit yang dia akan bertugas di mana mengoperasi bayi kembar siam ini. Dia pergi dan bertemu dengan orang tua dari anak ini. Lalu mereka bertanya, apakah kamu sudah pernah mengoperasi bayi kembar siam? Dia bilang, belum pernah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Ben Carson ini mulai mengoperasi dan setelah itu dia berhasil memisahkan bayi kembar siam ini dan luar biasa. Semakin hari Dr. Ben Carson ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa oleh karena dedikasinya kepada tugasnya sebagai seorang dokter. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh memiliki cita-cita apapun, tetapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Walaupun di mata dunia kita dianggap sampah, kita dianggap tidak berguna, kita dianggap tidak ada apa-apanya. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti di dalam Lukas 1 ayat 37, di situ dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi adik-adik, mari kita raih cita-cita kita. Cita-cita seorang dokter sangat mulia. Dan adik-adik, mari kita raih bersama dengan Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan meraih cita-cita kita. Gantung cita-cita kita setinggi mungkin untuk kita capai bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah kami yang sudah menolong kami sampai sejauh ini. Dan kami yakin dan percaya apapun cita-cita kami di masa yang akan datang, Engkau menuntun tiap langkah kami, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami untuk mencapai cita-cita kami. Oleh karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tahu kami bersama dengan Tuhan untuk meraih cita-cita kami tidak akan goyah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau taruh cita-cita kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidup. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan sore hari ini. Dan Tante percaya semua adik-adik diberkati dengan firman Tuhan. Dan pastinya adik-adik diteguhkan kembali supaya semakin semangat di dalam belajar. Sehingga dengan demikian cita-citanya bisa tercapai. Dan ingat ya adik-adik, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja pengharapan kita untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Jadi adik-adik jangan malas ya untuk belajar di rumah, tetap semangat sekalipun mungkin ada kesulitan-kesulitan. Tapi adik-adik tetap semangat ya, tetap semangat, oke? Nah, sore hari ini kita sudah ada nih di penghujung acara kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua rangkaian acara kami pada sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan berikan kami terus semangat untuk kami boleh belajar dan kami juga boleh terus semangat dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan di dalam kami mencapai cita-cita kami di masa yang akan datang. Kami tahu, kami percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan Yesus saja kami dapat mencapai cita-cita tersebut. Berkatilah kami Tuhan di saat kami belajar, baik ketika kami di rumah, belajar di rumah, bahkan ketika kami belajar di sekolah. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai acara Jumat Cerianya pada sore hari ini. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita kembali lagi beribadah bersama di Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Jangan lupa adik-adik dibawa dong teman-temannya sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya semakin banyak kita yang diberkati, dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Karena minggu depan tema dari cerita kita tentu lebih menarik lagi. Dan adik-adik pasti penasaran kan? Oleh sebab itu adik-adik harus hadir di acara Jumat Ceria dan juga bawa teman-temannya. Oke adik-adik, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.